Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kamera Maya Studio. Ayo sama-sama kita jelajah hal unik dan menarik di dunia maya. Kali ini channel Kamera Maya Studio akan membahas topik yang sedikit berbeda namun tidak jauh dari topik tentang Bengkulu, yaitu tentang sebuah film fenomenal yang mengisahkan perjuangan Bapak Proklamator Indonesia dan para pejuang dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Sebagian dari film ini juga berkisah tentang awal pertemuan Bung Karno dan ibu kita Fatmawati ketika pengasingan di Bengkulu. Hal lain yang istimewa dari film ini adalah diselipkannya beberapa kebudayaan, dialek kedaerahan yang kental dan membekas di telinga orang Bengkulu. Salah. Tapi ini... Aku mencintainya, ayah. Sebelum lanjut ke videonya, tidak lupa kami mengingatkan untuk subscribe channel Kamera Maya Studio, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update video-video keren selanjutnya. Mari kita terus dukung channel ini supaya bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada banyak orang. Baik, langsung saja kita ikuti alur cerita filmnya. Adegan dimulai dengan situasi di tahun 1934 saat Serdadu Marsose pemerintah kolonial Belanda Dutch East Indies menangkap Soekarno dan beberapa rekannya yang tengah berada di rumah Ketua PNI Partai Nasional Indonesia, Jawa Tengah, Dr. Sujudi. Adegan lantas flashback ke masa kecil Soekarno, di mana saat itu ia yang masih bernama Kusno sakit-sakitan. Ayahnya Raden Sukemi Sosrodiharjo sampai menjalankan laku tirakat tidur di bawah ranjang anak lelakinya. Tujuannya adalah agar penyakit itu pindah ke tubuhnya. Akhirnya menurut kepercayaan Jawa, nama Kusno dipandang tidak cocok bagi anak itu. Dengan upacara, ruatan, maka ia pun diganti namanya menjadi Soekarno. Nama ini terinspirasi dari nama tokoh Kurawa yang sesungguhnya berhati mulia, Adipati Karna. Beranjak dewasa, Soekarno mulai aktif di politik. Ia mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI, sebagai basis organisasinya bersama sejumlah rekan termasuk Gatot Mangkupraja. Ia kemudian ditangkap dengan tuduhan menghasut dan berhaluan komunis. Ia, Gatot, dan dua rekan lainnya dipenjara di Bancai, Bandung. Di saat inilah ia kemudian menyusun pledoi pembelaannya yang terkenal Indonesia Menggugat. Soekarno tetap dijatuhi hukuman penjara 4 tahun, namun 2 tahun kemudian dibebaskan. Terutama karena gejolak di dalam negeri Belanda sendiri yang mengecam hukuman itu sebagai bertentangan dengan kemanusiaan dan demokrasi. Soekarno kembali ke politik, tapi kemudian ditangkap lagi dan lantas diasingkan ke ND, lalu dipindahkan ke Bengkulu. Karena tidak memiliki podium dan massa, maka Soekarno memilih menjadi guru relawan di sekolah Muhammadiyah. Disinilah ia kemudian jatuh hati pada salah satu muridnya, anak tokoh lokal Hasanuddin. Namanya, Fatmawati. Padahal, saat itu Soekarno masih beristrikan Inggit Garnasih, istri keduanya setelah menceraikan istri pertamanya Siti Utari. Di saat galau, dengan masalah rumah tangganya, terutama karena Inggit belum mampu memberikan anak, eskalasi politik memanas. Perang Dunia II mencapai Asia dengan masuknya Jepang ke dalam kancah perang dengan membom pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Jepang memberikan istilah sendiri untuk Perang Dunia II di teater Pasifik sebagai Perang Asia Timur Raya. Kekuatan Jepang dengan cepat melumpuhkan satu demi satu negara di Asia, terutama di Asia Timur dan Tenggara. Indonesia yang waktu itu dikuasai Belanda ikut jatuh, menyusul kalahnya Amerika Serikat dan Inggris di Singapura dan Filipina. Pasukan Belanda pimpinan Letnan Kolonel Hugeban yang berpangkalan di Bengkulu sempat akan memindahkan Soekarno ke Jawa untuk kemudian akan diungsikan ke Australia. Tapi terlambat karena Jepang keburu mendarat. Terjadi kekacauan, perampokan dan penjarahan terutama terhadap orang-orang Belanda dan keturunan Tionghoa. Beberapa petinggi tentara Belanda di sana kemudian dieksekusi oleh tentara Jepang. Soekarno sendiri digambarkan sempat menyelamatkan pedagang Tionghoa yang dirampok oleh tentara Jepang. Berbeda dengan Belanda, Jepang bersikap baik kepada Soekarno. Ia dibawa kembali ke Jawa. Tujuan Jepang adalah memanfaatkan Soekarno untuk menarik hati rakyat agar mendukung program 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Sahabat Asia, Jepang Pelindung Asia. Ini adalah program propaganda Perang Negeri Matahari Terbit itu. Apalagi ia sempat diperbolehkan membentuk peta pembela tanah air dan putra pusat tenaga rakyat, serta mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya di seluruh Jawa. Tapi, Soekarno sedih karena Jepang malah menggunakannya untuk mencari tenaga kerja paksa Romusha.
Di film ini digambarkan bahwa foto Soekarno sedang menjadi mandor memang sengaja dibuat Jepang sebagai alat propaganda. Walau begitu, Soekarno merasa bisa memanfaatkan situasi ini untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sultan Sejahrir keras menolak, untung ada Muhammad Hatta yang bijak menjadi penengah. Akhirnya disepakati dua jalan, Soekarno dan Hatta mencari peluang kooperasi dengan pemerintah Dai Nippon, sedangkan Sultan Sejahrir memimpin kelompok pemuda berada di garis keras. Di tengah situasi genting, Soekarno mengalami masalah rumah tangga. Ia ingin menikahi Fatmawati, tapi tidak mau menceraikan Inggit. Masalahnya, Inggit tidak mau dimadu dan Fatmawati sudah dilamar orang lain. Akhirnya, Inggit mengalah dan meminta diceraikan. Tapi ini... Aku mencintainya, ayah. Soekarno pun menikahi Fatmawati dan tak lama kemudian istrinya itu hamil. Soekarno pun tak lama kemudian digembirakan dengan lahirnya putra pertamanya yang diberi nama Guntur Soekarno Putra. Tanpa diduga, Amerika Serikat yang gusar pada kekalahan di Pearl Harbor menggunakan jalan pintas yang kejam untuk mengakhiri perang, menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah kalah. Siaran radio luar negeri yang dilarang berhasil didengarkan oleh beberapa tokoh, terutama Sejahrir. Ia membujuk Soekarno dan Hatta agar mengabaikan janji kemerdekaan dari Jepang, yang rencananya akan diadakan pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Soekarno yang sempat diberikan penghargaan langsung oleh Kaisar Jepang Hirohito yang bahkan rela turun dari singgasana untuk menyalami Soekarno, suatu hal yang amat sangat langka karena ia dianggap dewa di negerinya masih mempercayai Jepang. Saat Soekarno, Hatta, Sejahrir dan beberapa tokoh tua masih mempertimbangkan beberapa hal, kelompok pemuda bergerak. Mereka menculik Soekarno, Hatta dan Fatmawati ke Rengas Dengklok pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Sejahrir terkejut dan marah. Meski berbeda pendapat dengan Soekarno-Hatta, ia menyatakan kedua tokoh itu sangat penting bagi pergerakan kemerdekaan. 2-3 Sejahrir pun tak akan bisa menggantikan Soekarno, katanya. Ia pun mendesak para pemuda untuk mengembalikan keduanya ke Jakarta. Sesampai di Jakarta, Laksamana Tadashi Maeda melaksanakan janji samurainya setelah dalam pertemuan sebelumnya sempat disindir Hatta. Ia meminjamkan rumahnya sebagai tempat merumuskan naskah proklamasi. Bahkan, tokoh-tokoh pergerakan sudah dikumpulkan sebelumnya dan menyambut Soekarno-Hatta saat tiba di rumah Maeda. Akhirnya, diputuskan 3 orang untuk menyusun naskah proklamasi, Soekarno, Hatta dan Ahmad Subarjo. Ketika naskah itu selesai ditulis tangan, Sayuti Melik ditugaskan mengetiknya. Suasana tegang terasa, terutama karena khawatir tentara Jepang akan ikut campur. Tapi karena jaminan Maeda, semua lancar dan aman. Esok paginya, Hatta pulang dulu untuk sahur, mandi dan berganti pakaian. Dalam film tidak digambarkan, tapi saat itu bulan Ramadan. Soekarno yang kelelahan demam, ia diperiksa dokter Soeharto. Tapi saat Bodangco Peta Latif Hendraningrat melapor semua sudah siap, Soekarno menolak membacakan proklamasi tanpa Hatta. Ketika akhirnya Hatta datang, acara pun dimulai dengan sambutan singkat dari Soekarno yang dilanjutkan pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Beberapa malam sebelumnya, Fatmawati yang sedang mengandung menjahit sendiri dengan tangan bendera pusaka itu. Bendera nasional pertama yang dikibarkan di era Indonesia Merdeka. Kemerdekaan Indonesia disambut, peran Soekarno terus berlanjut, dan bangsa ini terus memantapkan diri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Soekarno akan selamanya dikenang sebagai bapak bangsa yang telah membawa Indonesia mencapai kemerdekaannya.